Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Sebulan kemudian, tidak jauh dari kota langit, sosok Lin Tian berdiri di atas langit dengan tenang, sambil melihat ke arah tempat sekte langit berada. Lebih dari sebulan, sebelumnya dia telah menemani orang tua dan adik kecilnya. Dan pada hari ini, dia akan pergi menuju laut kematian. Dengan kekuatannya saat ini, tidak ada masalah jika pergi ke sana untuk beberapa bulan. Sebenarnya, Lin Tian pergi tidak mengatakannya kepada ibu maupun orang lain di sekte, dan dia langsung keluar dari sekte langit di saat semua orang masih beristirahat. Aku pasti akan kembali. Di saat aku kembali, aku pasti akan membuat dunia kita ini kembali di bawah dunia dewa, dan para Yimo itu aku pasti akan musnahkannya, ucap Lin Tian dengan suara pelan. Di atas kepala Lin Tian, seekor kucing dengan malas membuka matanya. Kakak, apakah kita akan pergi ke laut kematian sekarang? Tanya bayi kecil. Iya. Aku tidak yakin berapa lama Raja Yimo itu bisa sembuh total dari cederanya, kemungkinnya dalam 5 tahun atau 10 tahun lebih dia akan sembuh. Jadi, kita harus cepat-cepat, balas Lin Tian dengan serius. Bayi kecil tidak berbicara lagi, dan hanya diam sambil mengelus kepala kecilnya menggunakan tangannya. Lalu, bagaimana dengan Gui kecil? Tanya bayi kecil. Biarkan saja dia di sini. Dengan adanya dia di sini, aku bisa sedikit lebih tenang, balas Lin Tian dengan tenang. Lin Tian terdiam untuk sementara waktu, dan perasaannya terhadap sekte langit sangatlah dalam. Karena dia mempunyai orang tua, paman, dan juga teman-teman yang berharga di sana. Saatnya pergi, ucap Lin Tian. Lalu, dia mengeluarkan topeng dari cincin penyimpanannya, dan dia ingin menjadi Anlin. Dia segera memakainya, lalu wajah Lin Tian berubah menjadi Anlin. Dia melakukan itu untuk menutupi identitasnya dari publik, karena pertarungannya dengan Jenderal Yimo telah membuat dirinya menjadi terkenal di dunia biru, dan hal itu pasti akan membuat dia kesulitan untuk melakukan hal-hal yang dia inginkan. Jadi, maka dari itulah dia merubah wajah menjadi Anlin, karena hal itu akan memudahkan dia untuk pergi tanpa dikenali oleh orang banyak. Lin Tian tersenyum kecil untuk sesaat, lalu berbalik dan terbang dengan cepat dari sana. Setelah lama dia menghilang dari tempat dia berdiri tadi, muncullah beberapa sosok yang akrab dengan Lin Tian. Anak itu benar-benar pergi tanpa mengatakan apapun. Ucap Bing yang dengar kesal. 3 sosok lagi adalah Lin Hou, Lo Ulu, dan tetua kelima. Mereka tidak menyangka, di saat mereka lengah, Lin Tian langsung menghilang dari sekte, dan saat mereka mencoba mengikuti aura Lin Tian. Ternyata, dia sudah pergi meninggalkan kota langit. Bahkan Lin Hou mendesah dengan sedih, karena Lin Tian pergi tanpa pamit. Karena Kier dan Lin Jiali mencarinya dari pagi, dan Lin Hou pun tidak bisa memberitahu kalau Lin Tian pergi ke laut kematian. Kalau Kier tahu, dia pasti akan melakukan segala cara untuk pergi menghentikan Lin Tian menuju laut kematian, walaupun harus mengorbankan nyawanya. Sepertinya dia melakukan itu, karena anak itu takut kalau ibunya bertanya tentang kemana dia pergi, ucap Lin Hou dengan sedih. Lo Ulu dan tetua kelima juga tahu akan hal itu, karena Lin Tian tidak akan bisa membohongi Kier. Apalagi, Kier lebih mengerti dengan Lin Tian. Jika Lin Tian berbohong, dia pasti akan langsung mengetahuinya. Sial, saudaraku, cepat selidiki siapa sekte yang berkomplot dengan Yimo. Aku akan berbicara dengan leluhur untuk rencana selanjutnya, dan setelah Lin Tian kembali, maka hari itu sekte langit kita akan menunjukkan kekuatan asli kita, ucap Bing yang sambil mengeluarkan aura yang sangat kuat dari tubuhnya. Oke, jawab mereka. Nak, kami akan menunggumu,
menunggu kamu memimpin kami berperang dengan Yimo, ucap Bing yang sambil tersenyum ke arah di mana Lin Tian menghilang. Lalu, keempatnya berbalik dan kembali ke sekte. Kakak, kita mau pergi kemana dulu? Tanya bayi kecil yang masih bermalas-malasan di kepala Lin Tian. Kita ke arah timur dulu, karena arah itu adalah tempat Laut Kematian berada. Dengan cara terbang, kita membutuhkan setidaknya 2 bulan perjalanan, jawab Lin Tian dengan tenang. Melewati laut ya, hehehe. Ikan di laut pasti sangat enak jika dibakar, pikir bayi kecil sambil menjilat bibirnya. Lin Tian terus terbang ke arah timur dengan cepat, itu dia lakukan agar tidak mencolok. Dia juga memperlihatkan kultivasinya di alam ilahi tingkat puncak, karena dia takut saat dia menuju ke Laut Kematian, dia ditemukan oleh beberapa pengkhianat yang bekerja sama dengan Yimo. Lebih dari seminggu, Lin Tian akhirnya sudah sampai di kota laut. Dia berhenti di sana, dan kemudian pergi ke restoran untuk beristirahat dan makan. Walaupun dia tidak perlu makan, tapi tetap saja Lin Tian menyukai waktu makan. Sebenarnya dia juga ingin melihat seperti apa kota laut setelah dia pergi sebelumnya, karena di saat dia melihat kalau kota laut sudah menjadi lebih baik dan besar dari sebelumnya, dia merasa cukup puas dengan hasilnya. Dia pergi ke restoran yang cukup besar, dan duduk sambil memesan makanan untuknya. Tentu saja, bayi kecil ikut bersama Lin Tian untuk makan. Apakah kamu tahu, beberapa waktu yang lalu, aku menerima kabar bahwa, banyak bajak laut yang merajalela di tengah laut, ucap seseorang di dalam restoran. Iya, aku tahu itu. Mereka bukan hanya merampok harta saja, tapi juga menangkap wanita-wanita di kapal yang mereka rampok, balas orang yang lainnya. Lin Tian yang mendengarnya tidak terlalu peduli, dan hanya melanjutkan makannya. Karena dia tahu bahwa, pasti akan ada yang membereskan para bajak laut itu setelah ini. Iya, aku juga mendengar kabar bahwa, kalau sekolah seni bela diri akan bergerak memberantas mereka, ucap orang yang lain. Benar saja, sekolah yang telah dibuat Lin Tian telah bergerak dengan cepat, dan Lin Tian hanya tersenyum puas. Tetapi di saat dia lengah sedikit, makanan di atas mejanya dengan sangat cepat telah berkurang. Dasar harimau yang berpura-pura menjadi kucing. Ucap Lin Tian dengan kesal, karena dia melihat banyak makanan yang dihabiskan oleh bayi kecil. Tidak menunggu lama, dia juga langsung memakan makanan di meja itu, karena dia takut kalau bayi kecil akan benar-benar menghabiskan makanan di meja itu. Padahal, Lin Tian sedang berpikir, bagaimana caranya bayi kecil makan dengan tangan-tangan kecilnya itu dengan sangat cepat. Sebenarnya, kucing kecil itu membentuk energi Qi menjadi tangan secara tidak kasat mata. Jadi, siapapun akan kebingungan, bagaimana caranya dia bisa mengambil makanan yang begitu besar darinya dengan mudah, jika tidak mengetahui siapa sebenarnya bayi kecil. Kalian harus ingat, kita akan menyamar untuk menghancurkan para bajak laut itu. Jadi, kalian harus berhati-hati, karena rela dikabarkan juga bahwa, ada seorang alam ilahi tingkat puncak di antara mereka, ucap seorang instruktur tua kepada 10 pemuda yang berdiri menghadap ke arahnya. Kami mengerti, balas 10 murid muda itu. Mereka berasal dari sekolah seni bela diri, yang telah didirikan oleh Sekte Langit atas saran Lin Tian. Kekuatan mereka juga bisa dibilang lumayan, karena setidaknya 3 di antara mereka berada di alam ilahi tingkat kedua, dan yang lainnya juga berada di alam langit. Ayo, kapal ini akan berlayar tidak lama lagi, dan ambil posisi masing-masing di sana agar tidak membuat bajak laut itu curiga, ucap instruktur tua itu. Setelah mengatakan itu, mereka semua masuk ke kapal itu. Lalu, mereka berpencar menjadi beberapa kelompok. Sedangkan instruktur tadi yang berada di alam abadi, dia juga telah menyembunyikan kehadirannya dari orang lain.
Dia sengaja melakukan itu, agar dia bisa menambah pengalaman murid-murid yang dia didik itu. Kembali ke Lintian, dia baru selesai makan di restoran tersebut, dan dia bersiap untuk pergi dari sana. Dan secara kebetulan, dia juga sudah memesan tiket kapal untuk menuju pulau yang lebih dekat dengan Laut Kematian. "Kakak, kenapa kita tidak terbang saja ke sana?" tanya bayi kecil dengan tidur malas di kepala Lintian. "Kalau kita terbang, itu tidak akan terasa. Akan lebih baik jika kita tidak menikmati waktu kita di sini," jawab Lintian sambil tersenyum. "Ah, kakak benar, menikmati hal-hal baik juga sebuah keindahan," ucap bayi kecil dengan senang. "Kamu hanya ingin makan saja bukan?" ucap Lintian dengan kesal. "Hehehehe." Bayi kecil hanya tertawa. Lintian pun langsung berjalan menuju kapal yang telah dia pesan tadi. Di saat dia akan masuk kapal, dia memberikan tiket yang dibelinya. Penjaga kapal menerima Lintian dengan baik, dan mengizinkan Lintian naik setelah mengecek tiketnya. Lintian naik dan pergi menuju kamar yang ada pada kartu tiketnya tersebut sambil berjalan, dan Lintian juga banyak melihat kultivator yang cukup kuat di kapal ini, walaupun mereka tidak sekuat dirinya. Lintian sedikit mengerutkan keningnya, saat dia melihat ke dalam sebuah kapal. "Yah, kakak, sepertinya kemanapun kamu pergi, pasti akan ada masalah, hahaha," ucap bayi kecil. Lintian hanya menggelengkan kepalanya saja, karena dia bisa merasakan ada seorang praktisi alam abadi di sini, dan beberapa murid yang memakai baju seni bela diri. Dia juga tahu bahwa, kalau kapal ini akan dijadikan umpan untuk menangkap para bajak laut tersebut. Kenapa aku tidak bisa menikmati waktu indahku?" pikir Lintian dengan sedih. Dia hanya masuk ke kamar di kapal tersebut, dan tidak keluar lagi dari sana. Setelah beberapa jam, kapal tersebut akan mulai berangkat dengan mendengar teriakan dari petugas kapal tersebut. Kapal pun mulai bergerak, dan tujuan dari kapal itu adalah Pulau Hitam. Pulau Hitam adalah pulau yang tidak terlalu jauh dengan Laut Kematian, tapi tidak bisa dibilang dekat juga. Dan itu adalah pemberhentian terakhir dari semua kapal yang ada di laut, baik dari benua timur, maupun benua lain, dan tempat itulah tujuan Lintian. Dia juga ingin mencari beberapa informasi tentang Laut Kematian di sana, karena menurutnya, kemungkinan besarnya pasti ada cukup informasi di Pulau Hitam tersebut. Kapal itu terus maju menuju arah Pulau Hitam dengan tenang, dan formasi di sekeliling kapal itu juga cukup kuat. Lintian masih dengan malas tidur di kasurnya, sedangkan bayi kecil sudah tertidur begitu lelap sambil membayangkan beberapa makanan. Aku harap semuanya dapat berjalan dengan lancar," pikir Lintian. Lintian lalu menutup matanya, dan dia mencoba merasakan elemen es yang ada pada tubuhnya. Dia tahu jika hanya memakai sedikit elemen es, itu tidak akan menjadi masalah bagi dirinya. Tetapi jika dia dengan paksa menggunakan kekuatan penuh elemen esnya, mungkin dia hanya akan sadar untuk beberapa saat sebelum dikendalikan oleh kekuatan tersebut. Di dalam kamarnya, Lintian terus mencoba merasakan dan mengendalikan elemen es di tubuhnya. Tetapi dua pasang mata di dalam dirinya muncul, dan mendorongnya keluar dari pelatihannya. Cerot! Lintian memuntahkan seteguk darah. Itu akibat dari dua mata yang dia lihat itu. Sungguh mengerikan. Sepertinya hanya dengan ke alam dewa, barulah aku bisa mencari solusi atas semua ini, ucap Lintian yang menggelengkan kepalanya sambil menghapus darah di mulutnya. "Kakak, apakah kamu memaksakannya lagi?" tanya bayi kecil. Lintian mengangguk, dia sering mencoba melakukan hal yang sama, tapi itu tidak akan lem. Karen mata itu akan selalu muncul, dan kemudian mengusirnya dari pelatihannya secara langsung. Itu sama halnya seperti yang terjadi seperti sekarang. Kakak, kamu harus berhati-hati menggunakan kekuatan itu di masa depan, ucap bayi kecil dengan serius.
Aku mengerti, kekuatan ini memang kuat, tapi kekuatan ini juga menjadi pedang bermata dua bagiku, desah Lin Tian. Bayi kecil tidak melanjutkan pembicaraan, dan kemudian menutup matanya lagi. Karena bagi bayi kecil, Lin Tian adalah seseorang yang sangat penting bagi dirinya. Jadi, maka dari itu dia sering bersama Lin Tian, itu agar bisa memberikan beberapa nasihat kepada Lin Tian. Bagaimanapun juga, dia adalah leluhur dari ras harimau putih bersayap. Dia juga termasuk ras binatang suci yang terkuat di dunia dewa, dan juga sebagai salah satu pelindung dari dunia dewa tersebut pada zaman dahulu. Lin Tian juga mulai menyembuhkan dirinya, dan tidak banyak berbicara juga di sana. Dalam 2 minggu, di kapal tersebut masih aman, dan tidak ada yang terjadi. Beberapa murid sekolah seni bela diri juga sedikit mengerutkan kening mereka, karena bisa dibilang ini sudah setengah jalan menuju Pulau Hitam. Dari kota laut menuju Pulau Hitam, itu membutuhkan waktu 1 bulan penuh untuk menuju ke sana. Tetapi sejak perjalanan dimulai, mereka tidak menemukan jejak kapal bajak laut yang seperti dirumorkan di kota laut, dan hal itu membuat mereka menjadi bingung. Dan bahkan, instruktur yang bersembunyi pun juga agak bingung. Tetapi karena dia berada di alam abadi, indera perasanya lebih kuat dari yang lain. Dia bisa merasakan, mungkin tidak lama lagi akan terjadi sesuatu yang buruk di kapal ini. Kalian harus berhati-hati. Aku merasa hal buruk akan terjadi, ucap instruktur itu melalui akal ilahinya, kepada murid-muridnya yang berada di kapal itu. Para murid mengerti dan mengangguk, dan mereka tidak mengendurkan penjagaan mereka sedikit pun. 3 hari telah berlalu. Tidak lama setelah itu, sebuah ledakan dari meriam telah menghantam formasi kapal yang ditumpangi Lin Tian. Boom! Akibatnya, kapal tersebut menjadi bergetar, dan mengejutkan para penumpang yang sedang beristirahat di kapal tersebut. Termasuk Lin Tian, dia juga sedikit kaget dengan getaran yang terjadi barusan. Mereka sudah datang, ucap bayi kecil dengan malas. Lin Tian juga mengangguk, tapi dia tidak bergerak dari kamarnya, dan hanya melihat semua yang terjadi di luar dengan akal ilahinya saja. Sedangkan bayi kecil, dia juga tidak peduli dengan apa yang terjadi di luar kapal. Karena dengan kekuatan mereka, semut bajak laut tersebut bisa mereka bunuh hanya dengan tamparan mereka saja. Hahaha, kalian semua, serahkan semua harta kalian, atau kalian akan mati di sini, ucap suara yang berasal dari penampakan kapal yang cukup besar. Bendera kapal itu berlambangkan tengkorak, dan juga di ujung kapalnya ada tengkorak manusia sebagai pajangan di kapal itu. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.